يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Begini Pak, kalau madhab Syafi'i nggak ada dua pendapat. Ya, kalau madhab Syafi'i memegang perempuan yang bukan mahram dan besar itu adalah sudah mulai kelihatan cantiknya dan mulai merangsang bagi orang yang normal, maka batal sengaja atau tidak jika tersentuh tanpa ada penghalang. Paham? Yang disentuh atau tidak disentuh. Kalau madhab Syafi'i nggak ada khilaf, kecuali orang yang haji itu ada pendapat al-lamis dunal malmus, yang memegang tidak dipegang, bukan yang dipegang. Atau mayit, kalau memegang mayit al-lamis dunal malmus, yang batal itu yang megang bukan yang dipegang. Kalau madhab Maliki memegang tidak membatalkan kecuali dengan syahwat. Paham ya? Yang dimaksud oleh Al-Quran aula mas tumun nisaa itu adalah bimakna al-jima', bersetubuh. Kalau madhab Abu Hanifah memegang perempuan yang bukan mahram tidak batal walaupun dengan syahwat. Paham nih ya? Kenapa kita bahas madhab kita Imam Syafi'i? Karena Al-Quran menyatakan aula mastumun nisa. Al-lamas bimakna al-mas, menyentuh perempuan. Paham? Loh, tapi Nabi pernah, Siti Aisyah pernah menceritakan, karena Nabi SAW yugabbilu ba'dha nisa'ihi thumma yusalli walam yatawadda. Nabi itu kok mencium sebagian istrinya kemudian langsung sholat tanpa wudhu. Benar gitu kan? Ya. Menurut madhab Syafi'i, kalau sudah ada keterangan batal kemudian Nabi melakukan, atau Nabi pernah melarang, Nabi melakukan, itu berarti kita tidak boleh menyentuh Nabi. Itu khususnya untuk Nabi. Sama dengan Nabi menyatakan man nama falyatawadda, siapa orang yang tidur maka dia harus wudu, nggak boleh langsung sholat. Tapi Nabi tidur langsung sholat tanpa wudu. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda demikian? Anda perintahkan kita untuk wudu, kalau bangun tidur nggak mungkin sholat. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi, yang tidur mataku tapi hatiku nggak pernah tidur. Paham ya? Itu berarti khusus untuk Nabi. Kalau Nabi itu adalah mencium istrinya kemudian sholat, itu berarti khusus untuk Nabi. Kalau dikatakan itu mubasyir, Nabi itu mencium dengan bersentuh langsung kulit dengan kulit. Tapi kan bisa ditakwil, oh Nabi itu mencium bukan kulit dengan kulit, tapi mencium yang ada kerudungnya, di kerudungnya dicium, kan termasuk mencium, itu bisa ditakwil. Karena itu kalau anda madhab Syafi'i jangan main-main, anda tetap melakukan madhab Syafi'i, wudhu aja. Ada haditsnya, ente harus pahami seluruh hadits, ente harus pahami seluruh ayat Al-Quran. Kalau madhab Maliki lain lagi. Madhab Maliki pakai hadis itu, berdasarkan hadis itu Nabi mencium istrinya kemudian sholat, kan begitu. Berarti Al-Quran itu yang artinya menyentuh itu maksudnya bersenggama, itu adalah kinayah. Itu adalah kinayah. Dalam bahasa Arab ada istilah kinayah. Tapi dengan catatan dengan tanpa syahwat. Loh kok bisa?
Nabi mencium istrinya kok tanpa syahwat? Ya, bukan semua orang mencium istrinya itu dengan syahwat, kadang-kadang karena rahmat. Karena rahmat. Kenapa? Karena syahwat itu adalah muqaddimah daripada bersetubuh. Abu Hanifah menyatakan yang penting tidak bersenggama walaupun dengan syahwat nggak batal. Kenapa? Yang dicium istrinya. Ada kemungkinan juga Nabi kan dengan syahwat saat itu. Itu pendapatnya mereka. Kalau anda madhab syafi'i, ikut madhab syafi'i, kecuali kalau anda taglid. Taglid itu harus mulai sak wudunya seperti madhabnya Maliki. Oh, anda mau umroh, mau tawaf, takut nanti kesentuh istrinya, kalau nggak dipegang nanti hilang, ada di Masjidil Haram, gimana? Nggak dapat istri lagi nanti misalnya. Saya taglid Imam Maliki, mulai sak wudunya harus sesuai dengan madhabnya Imam Maliki, paham ya? Atau taglid Abu Hanifah, sak wudunya, sak masalah airnya sak wudunya. Jangan nanti wudunya Syafi'i yang membatalkan pakai Maliki, gaduh-gaduh itu namanya. Saya mau tanya, kalau anda naik bis Cipto dikasih karcis, di tengah jalan pindah bis, naik bis Akas, laku karcisnya? Enggak, harus beli karcis baru. Kalau anda menjadi madhab Syafi'i, kemudian anda misalnya di tengah jalan anda tadi itu mau berpindah, nggak bisa dengan wudunya Syafi'i yang membatalkan pakai Maliki, anda berarti harus wudhu lagi pakai wudunya Maliki, niat taglid, dan boleh anda mengikuti Imam Maliki dalam masalah yang batalkan wudhu. Begitu aturan fikihnya, begitu.